Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Regita Herlianda Cahyani, NPM 20082601445 dari Prodi Pendidikan Dokter Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan sedikit tentang kelistrikan sel pada sel saraf manusia. Yang pertama, saya akan menjelaskan definisi kelistrikan sel pada sel saraf manusia. Yang kedua, saya akan menjelaskan mekanisme kerja kelistrikan sel pada sel saraf manusia. Dan yang terakhir, saya akan menjelaskan hal-hal yang dapat mempengaruhi kelistrikan sel pada sel saraf manusia. Definisi kelistrikan sel pada sel saraf manusia. Kemampuan untuk memindahkan muatan ion-ion tersebut dari suatu ruangan satu ke ruangan yang lainnya. Ion K+ akan mengadakan elektropositif di luar membran sel dan elektronegatif di dalam membran sel ketika terjadi pemindahan ion K+ dari dalam sel ke luar sel. Sedangkan untuk ion Na+ berlaku keadaan sebaliknya di mana terjadi keadaan elektropositif di dalam sel dan elektronegatif di luar sel. Hal ini dikarenakan kadar ion Na+ yang tinggi di luar sel menyebabkan membran sel lebih permeabel untuk ion Na+ di dalam sel. Listrik yang terdapat pada tubuh manusia itu disebut dengan biolistrik. Biolistrik merupakan bidang khusus yang mempelajari tentang aliran impuls listrik pada tubuh manusia. Sementara itu, impuls merupakan rangsangan yang melewati sel saraf. Listrik yang terdapat pada manusia berupa ion, karena pada dasarnya tubuh manusia mengandung ion positif berupa Ca2+ dan Na+, sedangkan ion negatif pada manusia itu berupa Cl-. Dalam tubuh manusia, proses perpindahan ion ini terjadi pada sel saraf yang menghantarkan impuls saraf menuju ke efektor dengan waktu yang sangat cepat. Listrik yang berperan dalam menghantarkan rangsangan ini. Berikut adalah gambar sel saraf. Bagian-bagian sel saraf adalah yang pertama, dendrit. Dendrit merupakan penonjolan badan sel yang bercabang dan berbentuk seperti pohon berfungsi untuk menerima impuls dari sel lain dan meneruskan ke badan sel. Yang kedua, ada badan sel, yang merupakan bagian yang di dalamnya terdapat inti sel yang dikelilingi sitoplasma. Badan sel ini berfungsi sebagai bagian sel saraf yang meneruskan impuls dari dendrit ke akson. Yang ketiga, ada selubung mielin. Selubung mielin berfungsi untuk mempercepat impuls saraf dengan membantu terjadinya loncatan muatan. Bagian ini dihasilkan oleh sel Schwann yang berupa selubung lemak berlapis-lapis. Selanjutnya ada akson. Akson berfungsi meneruskan impuls dari badan sel saraf ke sel saraf lain, atau ke sel otot ataupun ke kelenjar. Akson ini merupakan penonjolan pada badan sel berbentuk panjang dan silindris. Ujung akhir akson ini dikenal dengan terminal akson. Yang terakhir ada nodus Ranvier. Nodus Ranvier merupakan daerah terbuka yang tidak terselubung dengan mielin, berfungsi sebagai tempat terjadinya tarik-menarik muatan listrik di membran sel saraf. Mekanisme kerja kelistrikan sel adalah yang pertama itu saat neurotransmitter dilepaskan dari ujung akson suatu sel saraf ke dendrit pada sel saraf lain, maka impuls akan diteruskan ke sel saraf berikutnya. Yang kedua itu impuls ini akan membaca ion Na+ yang awalnya terdapat di luar membran akson menjadi masuk ke dalam membran akson. Selanjutnya ada membran dalam akson menjadi lebih positif saat menerima rangsangan listrik atau impuls. Terus impuls kemudian akan mengalir atau bergerak di sepanjang membran akson sehingga ke ujung akhir sel saraf. Saat rangsangan telah mencapai ujung sel saraf, maka neurotransmitter akan dilepaskan lalu kembali menuju sel saraf lain atau sel tujuan. Tegangan listrik pada sel saraf berdasarkan keberadaan impuls. Pada kondisi istirahat atau resting, fase ketika sel saraf sedang tidak menghantarkan impuls, pada proses ini, muatan di luar membran akson lebih positif karena mengandung Na+, sementara muatan dalam membran akson lebih negatif karena mengandung ion K+ dan ion Cl-. Ternyata pada fase istirahat ini terjadi tegangan listrik sebesar minus 70 mikrofili. Pada kondisi potensial, proses ini nilai potensial bisa naik ketika terjadi eksitasi neuron. Pada saat kondisi ini terdapat impuls menyebabkan pergerakan ion. Ion Na+ masuk ke dalam membran akson dan ion K+ keluar dari membran akson. Lalu muatan di dalam membran menjadi lebih positif, menyebabkan terjadi peningkatan nilai potensial listrik pada sel saraf. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye!